Halo, berjumpa lagi dengan saya David. Kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang Microsoft Word yang dapat mengefisiensikan pekerjaan kita dalam proses perhitungan, perkalian, pengurangan, mencari nilai rata-rata, menghitung nilai kuadrat. Itu semua dapat kita lakukan dengan tabel yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, di sisi kanan ini seperti yang di layar, ini ada Microsoft Excel dan di sisi kirinya ada Microsoft Word. Saya mempunyai tugas untuk mencari nilai forecasting di tahun 2020 dari data-data yang saya peroleh dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Datanya seperti ini, tahun itu menjadi nilai X, import itu, jumlah kebutuhan import itu menjadi nilai Y, dan datanya harus seperti ini yang harus saya olah, di mana ini adalah merupakan hasil perkalian, ini juga hasil perkalian ataupun hasil pengkuadratan, dan di bawah ini semua adalah total sum, ya, total dari angka-angka yang di atasnya. Oke. Kemudian setelah saya melakukan pengolahan data dengan Microsoft Excel, saya akan melakukan copy dan mempastenya di Microsoft Word karena format yang diminta oleh dosen saya adalah Microsoft Word. Nah, tentu ini merupakan pekerjaan efisiensi, sementara Microsoft Word sendiri sudah mempunyai fitur yang cukup canggih untuk melakukan perhitungan-perhitungan sederhana seperti ini. Nah, ini adalah bukti dari bahwasanya nilai ini saya copy karena dia tidak ada tandanya. Kalau saya klik, ini seharusnya bold. Kalau saya menggunakan rumusnya, nanti akan terlihat sendiri bagaimana kita cara akan terlihat sendiri tampilan yang berbeda ketika kita menghitung semuanya ini. Ini akan ketika kita klik di sini dia akan menjadi di blok gitu ya. Semua akan diblok secara keseluruhan. Nah, oke, kita akan coba secara langsung bagaimana melakukan perhitungannya. Oke, ini saya maximize, ini saya hapus dulu semua ya. Saya hapus. Nah, ini saya delete. Oke, kita akan cek. Nah, ini adalah merupakan tabel, ya kan? Kemudian kita pergi ke tata letak, ya kan? Nah, kemudian kita pergi ke data. Kalau Microsoft Word-nya dalam bahasa Inggris ini merupakan formula ya. Rumus ini adalah formula. Dan kemudian kita klik rumus, kemudian sum above. Ya. Artinya kita menjumlahkan nilai yang di atasnya itu. Ya, seperti ini. Nah, bedanya dengan Microsoft Excel adalah misalnya ini sum above itu adalah sum dari kolom di A36 ya, di A29 sampai A35. Kalau ini sum above ya, nilai yang di atas ini kita jumlahkan ya. Yang ada nilainya itu kita jumlahkan semua. Oke. Nah, ini udah sama ya dengan yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini tandanya. Kalau saya klik di sini, nah dia sudah berubah ya. Ini tandanya kalau kita menggunakan rumus ya dalam Microsoft Word ini. Nah, ini kita jumlahkan lagi, kemudian kita klik rumus, kemudian kita klik OK. Nah, ini juga kita jumlahkan. Berapa nilainya? Pasti sama juga, ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya sama ya secara keseluruhan. Ini 28449 sama ya teman-teman. Nah, spesialnya dalam Microsoft Word ini datanya langsung ada komanya seperti ini. Angka ribuan itu langsung dipisahkan. Terus bagaimana dengan nilai perkalian? Kalau ini kita hapus contohnya ini ya. Contohnya ini nilai X dan Y itu adalah hasil dari perkalian antara nilai X dan Y. Apakah hasilnya sama? Seperti ini. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita klik rumus, kemudian ini kita hapus ya. Kemudian kita pilih fungsi product ya, product left ke samping ya. Hasilnya sama 1, 3,
66. Dan kalau kita klik ini langsung terblok ya. Kalau ini enggak, tapi ini langsung terblok. Nah, apakah data yang dibawa itu juga sama? Kita coba cek lagi yuk. Ini kita hapus dan kemudian kita klik rumus, kemudian kita ketik produk tadi ya. Ini kita hapus ya. Karena tadi ke samping, kita hapus, kita klik produk, kemudian kita ketik left ke samping ya, bukan ke atas. Kita klik OK. Nilainya 1346. Loh, kenapa berbeda? Kita cek di sini nilai XY di kolom kedua itu seharusnya 673. Kenapa di sini berbeda? Karena kalau ke left itu, ini dikali semua. Ini kali ini, kali ini. Ya, produk itu artinya perkalian ya. Ini kali ini, kali ini. Jadi hasilnya, karena di sini nilainya 1, maka hasilnya ini. Seharusnya yang dikali itu adalah yang ini. Terus bagaimana cara yang kedua? Selain produk, ya, untuk menghitung perkalian itu, selain produk adalah seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. Ini kolomnya kita anggap A. Dalam Microsoft Word ini adalah ini A, B, C, D, E ya. Oke. Kemudian kita akan hitung kolom yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6 dan seterusnya kita hitung. Nah, jadi kalau untuk menghitung ini masuk dalam kolom B, ini kolom C, baris yang 1, 2, 3, 4, baris yang keempat. Coba kita buktikan. Kita klik rumus, kemudian ini kita ketik yang nilai X itu berada di nilai di kolom B, ya, kolom B, baris yang keempat, kemudian kita ketik kali, sama dengan kayak yang di Excel, kemudian kolom C, baris yang keempat, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya sama ya, 673, 4, 6, 5, 4, 8, 8. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah benar. Jadi kita harus hitung ini kolom A yang dari paling kiri itu kolom A, B, C, D gitu ya. Sama seperti yang ada di Microsoft Excel. Kemudian barisnya baris yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat seperti itu. Nah, kalau di Excel, di Microsoft itu bedanya ini tidak dinamis. Tidak sedinamis yang di dalam Microsoft Excel. Kalau ini datanya kita ubah jadi 12, maka datanya semua akan berubah. Nah, ini akan berubah karena dia mengikuti rumus. Ya. Tapi kalau di dalam Microsoft Word enggak. Kalaupun ini kita ubah, dia nggak akan berubah. Nggak ada yang berubah ya. Seperti itu. Kemudian ini untuk mencari nilai kuadratnya seperti apa? Sama seperti yang tadi. Nah, apakah bisa sama pakai rumus yang ada tanda seperti ini? Kita cek bersama ya. Dia untuk X kuadrat itu berada di kolom B, baris yang ke sini baris yang ketiga. Kemudian kita coba begini, kemudian buat angka 2. Apakah dia terkuadratkan? Ya, sama ya teman-teman. Nilainya sama, 4052169. Oke. Nah, di sini tidak ada pemisahan angka ribuan. Nah, bagaimana caranya supaya seperti ini? Caranya seperti ini. Kalau ini kita hapus dulu. Kemudian kita klik rumus, kemudian kita buat di sini B3, ya kan? B3, kolom ketiga kolom B baris yang ketiga, kemudian kita kuadratkan ya. Ini adalah tanda kuadrat ya, tanda pangkat. Kita pangkat 2 kan, kuadrat itu kan pangkat 2.
Kalau pangkat 3 ya di sini kita buat 3. Nah, terus formatnya seperti apa? Format angkanya seperti ini. Kita klik yang ini, kemudian kita ketik OK. Nah, ini angka ribuannya sudah sama seperti yang di bawah. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup tutorial tentang Microsoft Word yang dapat melakukan pekerjaan Microsoft Excel seperti pertambahan, perkalian, kuadrat, pengurangan pun pasti bisa dengan cara yang sama. Kemudian nilai rata-rata kita bisa lihat dari sini. Misalnya ini nilai rata-ratanya mau kita cari. Ini kita hapus dulu seandainya nilai rata-rata dari XY ini. Kita bisa pilih fungsi average gitu ya. Saya kurang paham bahasa Inggris ini, kita hapus dulu. Kemudian kita pilih yang ini. Oh, bentar. Ini belum saya delete. Nah, seperti ini. Kemudian above. Ya. Nah, itu nilai rata-ratanya. Teman-teman, semoga ini semua bisa membantu teman-teman dalam melakukan pengolahan data secara efisien di dalam Microsoft Word. Terima kasih.